Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahil qadiril alim, al-fitril hakim, al-jawadil karim, ar-rabbir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, hingga saat ini kita masih diberi kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita dapat istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 4 Januari 2021 ini kita akan membahas tentang zakat. Firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah ada panggilan dari Allah, berarti ini suatu perkara yang serius yang harus diperhatikan. Apalagi Allah yang menyeru. Ya adalah huruf nida. Allah menyeru, Allah memanggil. Bahasa lain mungkin Allah mengundang. Umpama ada saudara kita yang mau mengundang kita karena dia ada hajatan. Di SMS sudah, kita di SMS sudah, kita di WA sudah, kita di telepon sudah, bahkan undangannya sudah sampai kepada kita. Tanpa dengan alasan yang dibenarkan, akhirnya umpama kita tidak mau hadir pada undangan tersebut, sakit tidak, ada acara yang begitu sangat lebih penting juga tidak, hanya kita umpama tidak mau hadir, berarti ada yang ada yang bermasalah dalam jiwa kita. Barangkali hati kita yang bermasalah. Barangkali ruhaniyah kita yang bermasalah. Ketika kita ada undangan dari saudara atau dari orang lain, lantas kita tidak mau hadir. Yang lebih celaka lagi adalah sudah diundang tapi merasa tidak diundang. Ini lebih celaka lagi. Berarti hati yang sudah tertutup. Kalaulah manusia mengundang kita, wajib kita datang, wajib kita hadir,
apalagi kalau Allah yang sudah mengundang kita. Lebih dari wajib. Maka ya ayyuhalladzina amanu, itu terjemahannya adalah wahai orang-orang yang beriman. Terjemahannya begitu. Tetapi kalau hanya berhenti pada terjemahan saja, seperti belum terlalu mengarah kepada maksud dan tujuan. Maka jangan berhenti kepada terjemahan. Kita juga harus berupaya menyelami apa makna yang terkandung dalam terjemahan tersebut. Maka makna yang terkandung di dalamnya adalah Allah mengundang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman itu bukan hanya meyakini di dalam hati, tetapi diungkapkan dengan lisan, dinyatakan dengan lisan. Cukupkah sampai di situ? Belum. Harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Apa undangan Allah? Anfiku, nafkahkanlah oleh kalian min thayyibati, dari sebahagian min thayyibati ma kasabtum, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma kasabtum, apa itu? Hasil usaha kalian. Sesuatu ma kasabtum, sesuatu dari hasil usaha kalian. Min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah sesuatu yang didapat dari hasil usaha kalian, dari yang baik-baik. Artinya apa? Allah menyeru, Allah menyampaikan, bedakan seruan hamba kepada hamba, seruan Allah kepada hamba. Ketika kita ditelepon oleh teman, tentu akan berbeda rasanya ketika kita ditelepon oleh kakak kita. Akan berbeda juga rasanya ketika kita ditelepon oleh ayah atau ibu kita. Ada sesuatu pasti yang berbeda.
Berbeda itu bisa beda dari segi jawabannya, beda dari segi tutur katanya, beda dari segi perasaannya. Ini siapa yang memanggil kita? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini adalah seruan Allah. Ini adalah perintah Allah. Kalau Allah yang sudah memerintah, maka harus dikerjakan. Ma kasabtum, sesuatu yang didapat dari hasil usaha kalian. Ini disebutnya kasabtum, berarti dari segala apa hasil usaha, dari segala semua pekerjaan, tidak melihat kepada pekerjaan ini, tidak melihat kepada pekerjaan itu, seluruh pekerjaan yang mendapatkan hasil dan hasil itu mencapai kepada nisab yang sudah ditentukan, maka wajib kita mengeluarkan, wajib kita menafkahkan, wajib kita menzakatkan. Wa mimma akhrajna lakum, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi, minal ardi, dari bumi. Wala tayammamul khabithu, dan janganlah kalian memilih al-khabith, wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Di awal Allah sudah mengatakan min thayyibat, dari yang baik-baik. Kemudian di pertengahan dipertegas lagi oleh Allah, wala tayammamul khabitha, jangan memberi itu yang buruk-buruk, yang gak layak dipakai. Minhu tunfikuna walastum biakhidhihi, minhu tunfikun, lalu kamu menafkahkan darinya. Maka tidak boleh kita menafkahkan sesuatu, kita memberi sesuatu yang buruk-buruk. Walastum bi'akhidihi, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Illa an tughmidu fih, melainkan dengan berpaling. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang pertama adalah kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, ada hasilnya,
perhatikan zakat. Kenapa harus perhatikan zakat? Karena ada hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita makan ikan, apa semua ikan itu kita makan? Enggak. Yang kita makan tentu dagingnya. Kemana tulangnya? Kita sisihkan. Kemana kepala yang ada di kemana tulang yang ada di kepala? Kita sisihkan. Tidak semuanya kita makan. Begitulah kalau kita mendapatkan rezeki. Berapapun rezeki yang kita dapatkan, lihat nisabnya. Tidak semuanya rezeki itu harus kita makan. Ada bahagian untuk kita, ada bahagian untuk orang lain, ada bahagian untuk keluarga, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, zakat itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan zakat fitrah, ada yang disebut dengan zakat mal. Dua-duanya wajib hukumnya. Zakat mal wajib hukumnya ketika sudah mencapai nisab. Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat tersebut diwajibkan, wajib diberikan kepada lil fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilin, dan para amil, para pengurus zakat, alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, dan yang keempat, zakat juga diperuntukkan untuk mu'allaf qulubuhum, yang hatinya masih perlu dibujuk, diajak. Wa fir riqab, zakat juga bisa diberikan kepada budak untuk memerdekakan budak. Wal gharimin, orang-orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, orang yang berada pada sabilillah. Wa ibn sabil, dan ibnu sabil. Faridatan, wajib hukumnya. Ketika ada zakat, maka wajib diberikan. Faridatan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Faridatan minallah sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui juga maha bijaksana. Lalu bagaimana mendistribusikan zakat? Ketika zakat itu sudah terkumpul, maka cara mendistribusikannya dihitung dulu berapa jumlah zakat yang terkumpul. Kalau beras, dihitung berapa kilo jumlah berasnya.
Setelah terkumpul, setelah beras itu dihitung, selanjutnya dilihat ada berapa jumlah mustahik di lingkungan kita. Mustahik itu orang yang berhak menerimanya. Tadi sudah disebutkan yang berhak menerima itu pertama adalah fakir, kedua miskin, tiga amil, empat mu'allaf, lima riqab, enam gharim, orang yang banyak utang, orang yang ada hutang, wa fi sabilillah, orang yang sabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan Ibnu Sabil. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah 8 golongan itu ada semua di lingkungan? Jawabannya tidak. Mungkin yang ada hanya 5, mungkin yang ada hanya 6, mungkin yang ada hanya 7. Kalau riqab untuk zaman sekarang, budak sudah tidak ada lagi. Nah, jadi dihitung dulu di lingkungan kita itu ada berapa jumlah golongan yang ada. Umpama fakir ada, miskin ada, tapi gharimnya tidak ada. Umpama, atau Ibnu Sabilnya tidak ada, maka yang dibagi beras yang sudah terkumpul dibagi kepada golongan yang ada. Dari 8 golongan yang ada hanya 4 golongan umpama, berarti beras itu dibagi kepada 4 golongan itu. Berapa takaran zakat fitrah itu? 1 sok atau seberat 2,35 kg dibulatkan menjadi 2,50 kg. Apakah hanya beras saja? Kalau tidak ada beras, harus dinisbahkan kepada bahan makanan pokok pada penduduk negeri tersebut. Ada bahan makanan pokok itu beras, ada bahan makanan pokok itu gandum, dan lain sebagainya. Maka yang wajib dikeluarkan itu adalah bahan makanan pokok bagi penduduk negeri tersebut. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Mulai wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, sampai khatib naik mimbar untuk berkhutbah pada sholat Idul Fitri. Tetapi boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sepekan umpama sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi tidak harus menunggu dia di malam takbir. Bayangkan di malam takbir yang begitu sibuknya. Besok
mau sholat id itu malam takbir itu keluarga masing-masing sudah sibuk. Ada yang sibuk menyiapkan kuehnya, ada yang sibuk menyiapkan pakaiannya, ada yang sibuk beres-beres, bersih-bersih. Nah, jangan sampai di waktu yang sibuk itu malah lupa mengeluarkan zakat fitrah. Maka dia baik juga kalau dikeluarkan jauh sebelum hari raya Idul Fitri. Barangkali sementara itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Masih banyak yang perlu disampaikan ini, tetapi silahkan kalian pelajari, silahkan kalian bertanya lagi kepada yang ahli di bidang ilmu fikih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.